Iya, halo anak-anak hebat, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Nah, kali ini kita akan membahas materi kalor dan perpindahannya. Namun sebelum itu, kita review dulu materi sebelumnya tentang pemuaian. Nah, pemuaian di sini ada 3 jenis ya, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, kalau pemuaian panjang itu kita berbicara tentang adanya pertambahan panjang ketika sebuah benda itu dipanaskan. Nah, kalau kita bicara tentang pemuaian luas itu ada pertambahan luas. Nah, kalau kita bicara tentang pemuaian volume ada pertambahan volume. Nah, di sini ada soal tentang pertambahan panjang, pemuaian panjang. Nah, ada sebuah kawat baja memiliki panjang 20 meter ketika suhunya 40 derajat. Berapa panjangnya jika suhunya sama dengan 100 derajat Celcius, di mana koefisien muai panjang baja adalah 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, kawat baja ini mula-mula memiliki panjang 20 meter ya pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius. Pastinya terjadi pemuaian panjang. Nah, dia tanya berapa panjang akhirnya gitu. Jadi kalau kita tanya panjang akhir berarti itu panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita lihat diketahui pertama itu panjang awal. Panjang awalnya 20 meter. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi ada perubahan suhu, di mana perubahan suhu delta T itu sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, tadi kita lihat di soal bahwa suhu akhirnya itu 100 derajat Celcius dan suhu awalnya adalah 40 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya dikurangi suhu awal 100 derajat Celcius kurang 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, diketahui di sini ada alfa atau koefisien muai panjang kawat baja tadi itu 11 dikali dengan 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, kita cari dulu kira-kira berapa perubahan panjang yang dialami oleh kawat baja tadi. Dengan rumus perubahan panjang delta L sama dengan L0 dikali dengan koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu delta T. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi L0-nya 20, alfanya 11 kali 10 pangkat minus 6, perubahan suhunya delta T-nya adalah 60 derajat Celcius. Jadi di situ 20, kita cari dulu 20 dikali dengan 11. 20 kali 11 terus dikali lagi dengan 60. Didapatkan 13.200. Nah, 13.200 ini kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 ini kalau kita mau ubah ke 10 pangkat 6 berarti sama dengan 1 per 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 itu setara dengan 1 juta. Maka 13.200 itu kita bagi dengan 1 juta menghasilkan perubahan panjangnya 0,0132 meter. Nah, kalau sudah kita dapatkan perubahan panjangnya, kita masukkan lagi ke rumus LT sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Jadi panjang akhirnya itu sama dengan panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Jadi panjang akhirnya sama dengan 20 ditambah dengan 0,0132 meter menghasilkan 20,0132 meter. Jadi panjang kawat baja pada suhu 100 derajat Celcius itu adalah 20,0132 meter. Oke. Nah,
kita lihat pada papan tulis ada seorang wanita yang sedang berdiri di bawah terik matahari. Nah, kalau kalian yang ada di bawah terik matahari, apa yang kalian rasakan? Ya, tentunya kalian akan merasakan kepanasan karena ada transfer energi, transfer kalor dari matahari ke tubuh kalian. Makanya kalian tentu merasa kepanasan. Ada perpindahan kalor, perpindahan energi. Nah, apa itu kalor? Kalor di sini adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Nah, ketika kedua benda yang berbeda suhunya dipertemukan, maka ada kalor yang mengalir atau berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, rumusnya di sini ada Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di mana Q itu adalah kalor yang dilepas atau diterima, sedangkan M itu adalah massa benda, C itu kalor jenis, dan delta T itu perubahan suhu. Perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, itu rumus kalor. Kemudian ada satu prinsip yaitu prinsip asas Black, di mana jumlah kalor yang dilepas itu sama dengan jumlah kalor yang diterima. Jadi misalkan ada air panas dan air dingin yang kalian mau campur. Kalian mau campurkan, berarti kalor yang dilepaskan oleh air panas itu sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin tersebut. Jadi sama Ki lepas dan Ki terimanya. Kemudian ya, ini ada tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi dan konveksi itu adalah perpindahan kalor yang melalui zat perantara, sedangkan kalau radiasi tidak melalui zat perantara. Nah, kalau konduksi, kalian lihat pada gambar itu ada tangan yang memegang besi, kemudian salah satu ujung besi itu didekatkan pada api. Nah, otomatis panas yang dari besi yang dekat dengan api itu akan mengalir ke besi yang ada dekat tangan kalian. Makanya waktu kalian pegang itu rasanya panas. Nah, itu perpindahan secara konduksi, di mana panasnya mengalir tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, kemudian kalau konveksi, kalian lihat di sini ada memasak air. Nah, memasak air kalau kalian alami dalam kehidupan sehari-hari, kalian memasak air di rumah contohnya, itu kalian lihat biasa kalau sudah mau mendidih, itu ada butir-butir kecil yang naik dari dasar itu ke bagian atas. Jadi mereka bertukar ya, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas. Jadi ada pertukaran. Nah, kalau konveksi itu perpindahan yang partikelnya juga ikut berpindah. Kalau radiasi itu tidak memiliki zat perantara, tidak melalui zat perantara. Jadi contohnya di sini kalian sedang memanggang api. Jadi apinya itu tidak melalui besi atau melalui air atau apa, tapi bisa sampai ke tangan kalian. Bisa kalian rasakan kehangatannya begitu. Jadi itu 3 jenis perpindahan kalor. Ya, di sini ada satu contoh soal, ini sudah mau selesai. Ditanya berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 4 kg besi dari suhu 20 derajat menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis besi adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi dia mau panaskan besi yang masanya 4 kg dari suhu 20 derajat, dia mau kasih panas sampai suhu 70 derajat. Nah,
Nah, diketahui kalor jenis besi ini sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini penyelesaiannya sama kita diketahui masanya itu 4 kg, kalor jenisnya itu 460 Joule per kilogram derajat Celcius, dan perubahan suhunya tadi suhu akhir kurang suhu awal. Jadi 70 derajat kurang 20 derajat sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, kita masukkan ke rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Didapatkan Q sama dengan 4 kg kali 460 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan 50 derajat Celcius. Didapat 92.000 Joule. Nah, sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan hari ini bisa kalian mengerti, kalian pahami, dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Akhirnya sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.